Assalamualaikum Sobat Football United. Sir Jim Ratcliffe beberapa hari yang lalu ini menambahkan sekitar 79 juta pounds ya ke Manchester United dan meningkatkan kepemilikan Ineos di klub. Langsung aja gue ambil sebuah artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Laurie Whitwell pada tanggal 19 Desember. Sir Jim Ratcliffe ini telah mentransfer ya kepemilikan dari saham-saham di Manchester United ke Ineos dan membawa football club ini ya, klub sepak bola ini segaris dengan investasi olahraga di perusahaan tersebut. Ketika Sir Jim Ratcliffe mengamankan 25% kepemilikan di Manchester United di tahun lalu, dan ini juga dilakukan melalui Trawlers, perusahaan yang dimiliki yang berbasis di Pulau Man. Artikel ini menuliskan seperti itu, tapi bagaimana ada pengisian dari SEC, yaitu US Securities and Exchange Commission, yang memberitahu bahwa Sir Jim Ratcliffe pada tanggal 18 Desember memindahkan kepemilikan tersebut ke Ineos. Oke, jadi tadinya melalui Trawlers, sekarang ke Ineos ya. Dan ini dimiliki secara bersama oleh Sir Jim Ratcliffe, Andy Curry, dan juga John Rees. Menarik bagaimana ternyata sebelumnya 25% itu dimiliki oleh Sir Jim Ratcliffe melalui perusahaan lainnya, tapi sekarang kepemilikan tersebut semua ini sudah ditransfer ke Ineos. Jadi mungkin ada asumsi selama ini bahwa Ineos itu yang memiliki langsung Manchester United ya dari tahun lalu, ternyata tidak seperti itu keadaannya. Dan trio ini memiliki suara ya secara kolektif dan juga kekuatan investasi di kepemilikan yang dimiliki oleh Ineos terkait dengan Manchester United. Dan di waktu yang sama, bagaimana Sir Jim Ratcliffe ini telah melakukan komitmennya untuk melakukan investasi sebanyak 100 juta US dollar atau 79 juta pounds ke Manchester United. Dan ini juga dikatakan sesuai dengan kesepakatan dengan keluarga Glazer kurang lebih 1 tahun yang lalu. Sir Jim Ratcliffe ini telah memompa uang senilai 300 juta US dollar. Ini di atas sejumlah 1,3 miliar US dollar ya, yang dilakukan untuk membeli seperempat kepemilikan dari klub. Dan dia membuat atau memberikan 200 juta dolar suntikan modal di bulan Februari. Dan sekarang sudah menyelesaikan transaksinya melalui Ineos. Dan ini yang dikatakan harus dilakukan sebelum 31 Desember. Oke, sekarang Sir Jim Ratcliffe melalui Ineos merupakan investor yang paling besar di Manchester United. Tapi 6 anggota keluarga Glazer secara kolektif ini memiliki mayoritas saham dari Manchester United di angka lebih dari 40%. Jadi apa ini artinya? Artinya ya ini selalu terkait dengan Sir Jim Ratcliffe yang telah membeli beberapa bagian dari Manchester United. Dan pergerakan ini ya bergerak lebih terdepan ya, ke depan, dengan Manchester United saat ini berada di bawah bendera Ineos sebagai perusahaan yang memiliki investasi di bidang olahraga, di berbagai bidang olahraga termasuk tim balap sepeda dan juga tim layar. Dan disebutkan juga di artikel ini bahwa Sir Jim Ratcliffe ini masih melihat peluang. Dia memiliki 60% saham di Ineos dengan Curry serta Rees ini sisanya ya. Dan Rees saat ini sebagai direktur dari United PLC. Dan perubahan ini membuat investasi di Manchester United yang dilakukan oleh Ineos ini akan lebih mulus lagi. Dan sebelum ke sana, gue juga sebelum mengomentari hal tersebut ya, gue ingin memperlihatkan ini dari Gregory Cordell, akun Twitter. Dia membuat bagan
struktur Manchester United saat ini, bahwa Ineos 61,7% ini dikuasai oleh Sir Jim Ratcliffe. Sisanya ini dibagi oleh John Rees dan Andrew Curry. Dan secara total saat ini ya, Ineos memiliki 28,9% kepemilikan saham di Manchester United. Sementara Glazer ini memiliki 48,9%. Dan sisanya 22,1% ini dimiliki oleh investor-investor lainnya. Ya, informasi ini menurut gua menarik ya, dan dia atau mereka ini membawahi Manchester United PLC dengan beberapa bagian juga tuh elemen-elemen selanjutnya. Tapi yang paling menarik menurut gue juga bagaimana Ineos ini memiliki kekuatan suara dalam melakukan voting ini 29%, sementara Glazer 67,9%, dan sisanya investor-investor yang minor itu ya, yang kalau dikumpulkan nih kepemilikannya 22,1% tersebut nih hanya 3,1%. Jadi Ineos ini suaranya nyaris 30%, sementara Glazer nih masih sangat mayoritas. Nah, sekarang dengan situasi ini, akankah Manchester United ataupun Ineos ingin memiliki Manchester United dengan lebih banyak lagi dengan tujuan menjadi mayoritas? Menurut gua ini bisa saja sih terjadi, peluang tersebut terbuka. Dengan cara apa? Dengan cara Ineos mau tidak mau mereka harus meningkatkan nih investasi di Manchester United. Dan gua melihat ini merupakan sebuah kemungkinan juga, di mana mungkin di periode-periode mendatang mereka akan menyuntikkan dana lagi di Manchester United, dan dana yang mereka suntikan itu ya akan dihitung sebagai penambahan investasi dari yang angka saat ini 28,9%. Masih terpaut lumayan ini jika dibandingkan dengan Glazer, hampir sekitar 20%. Ya, 20%. Dan kalau melihat saat ini bagaimana urusan football operasional di Manchester United ini dipegang betul oleh Ineos ya, dengan orang-orangnya ya kan, Omar Berada dan lain-lain. Menurut gua walaupun keterlibatan dari Glazer selalu juga diberitakan di sana, tapi menurut gua untuk melepas kepemilikan Manchester United secara total bagi Glazer merupakan sebuah kemungkinan yang sangat kecil. Kalau melihat bagaimana cara mereka ini bereaksi di proses penjualan Manchester United beberapa periode kemarin, kalau tidak salah ya sekitar setahun 2 tahun yang lalu ya kan, dimana ada Qatar juga yang berminat dan lain-lain. Dan ya apakah Glazer menurut gua akan tetap seperti ini? Menurut gua kalau dari apa yang terjadi ya saat ini, misalnya Ineos, oke, sekarang sudah dipegang oleh Ineos Manchester United ya, dengan Sir Jim Ratcliffe ini mayoritas memiliki Ineos, dan mereka juga memiliki proyek-proyek raksasa misalnya stadion ya kan, dan yang lain-lain. Menurut gua melihat karakteristik kecenderungan kebiasaan dari Glazer, di mana mereka sangat minim sekali melakukan suntikan investasi ke Manchester United, mereka lebih sering mengambil keuntungan dari Manchester United ya. Menurut gue ini salah satu pintu besar bagi Ineos untuk meningkatkan kepemilikan di Manchester United. Salah satunya menurut gue melalui mega project pembangunan stadion. Belum lagi juga restrukturisasi manajemen ataupun investasi ke dalam squad misalnya Manchester United, ataupun juga ke fasilitas-fasilitas lain, di mana ya ini dihitung ya, kalau melihat dari apa yang disampaikan di artikel tadi, ini juga akan dilihat ataupun dihitung sebagai penambahan investasi, dan dari situ gue pikir sih akan meningkat ya. Tapi sekali lagi, apakah ini akan menuju untuk memiliki Manchester United secara mayoritas? Bisa, itu merupakan sebuah kemungkinan, bisa ya bisa enggak gitu. Karena dengan yang dengan yang tidak mayoritas saat ini ya, kalau minoritas yang mungkin yang investor yang lebih kecil. Toh Ineos juga memiliki banyak suara menurut gua, banyak keputusan-keputusan football operasional yang ditangani oleh mereka.
Dan tentu saja ini juga akan dilihat bagaimana performanya ya. Apakah Manchester United akan semakin bagus dari sisi prestasi, dari sisi keuangan. Menurut gue ini akan dilihat. Kalau saat ini menurut gue masih terlalu dekat ya. Mungkin dalam 1-2 tahun mendatang. Salah satunya benchmark yang besar itu akan dilihat di Project 150. Itu juga salah satu benchmark titik untuk diperhatikan apakah bisa nih dicapai target tersebut di tahun berapa? 2028 ya kan. Kalau ternyata Manchester United jauh dari target tersebut, apakah ini akan berpengaruh ke kepemilikan? Menurut gue tidak langsung akan seperti itu. Artinya apakah Glazer akan memiliki lagi suara yang lebih besar, akan menggunakan suaranya yang lebih besar dari Manchester United? Ini enggak, menurut gue mungkin yang akan mereka lakukan adalah perombakan manajemen. Itu bisa jadi ya kan, karena dilihat tidak bekerja dengan bagus ya kan, sehingga tidak tercapai targetnya. Tapi untuk melakukan pergantian kepemilikan menurut gue tidak seperti itu. Kecuali memang ada hantaman problem ataupun ya situasi keuangan yang menghantam Manchester United. Dan tadi gue sebutkan bahwa salah satu pintu besar dari Ineos untuk bisa menambah kepemilikannya, saham kepemilikannya di Manchester United adalah melalui stadion. Tapi di sisi lain mereka juga harus memperhitungkan dengan baik nih. Kenapa? Karena kalau mereka tidak memiliki kalkulasi yang bagus ya, yang tepat terkait dengan mega project Manchester United stadion yang baru tersebut, kalau itu sampai kolaps, salah satu konsekuensinya ya bisa jadi Manchester United terpaksa harus dijual. Itu bisa jadi akan seperti itu sih menurut gue. Dan apakah terus selalu berharap ya mudah-mudahan seperti itu aja, misalnya semoga Qatar bisa masuk dan segala macam. Titik di mana Manchester United nanti akan memiliki masalah keuangan ya, ketika mereka melakukan salah kalkulasi, itu akan menjadi titik yang sangat buruk sih bagi klub ini menurut gue secara ringan amatiran. Dan gue secara ringan amatiran tidak berharap sama sekali Manchester United ada di periode tersebut. Yang gue harapkan sekarang adalah ya bagaimana para pemilik Manchester United ini, utamanya Ineos ya, yang nampaknya mereka secara berkala nih, menurut prediksi gue secara ringan amatiran, analisa gue bisa jadi salah ya, mereka akan menambah kepemilikan di Manchester United, ya mereka bisa mengelola klub ini dengan optimal, sehingga apa yang diinginkan oleh fans berupa prestasi, lalu juga berupa football experience, pengalaman sepak bola ya, di stadion yang bagus, sosial media yang bagus, website yang bagus, terhubung dengan bagus dengan klub dan lain-lain, itu bisa terjadi sih. Dan menurut gue ya itu hal yang kalau bisa terjadi ya membedakan Manchester United paling tidak jika dibandingkan dengan periode bersama dengan Glazer ketika mereka yang memegang football operasional selama beberapa tahun sebelumnya. Kurang lebih seperti itu sih. Ini menarik ya. Apakah setelah ini akan ada penambahan lagi seperti tadi yang gue katakan? Bagaimana menurut Sobat Football United? Apakah ini yang akan menjadi tujuan dari Ineos untuk memiliki Manchester United secara mayoritas? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.